Ya, meski diterpa kontroversi karena dikhawatirkan dapat mengancam independensi Bank Indonesia, pembahasan rencana perubahan UU BI nomor 23 tahun 1999 ini terus bergulir di DPR RI. Dan bahkan dalam draft terbaru kian muncul banyak perubahan, terutama dalam penentuan kebijakan moneter. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam polemik bongkar pasar belit Bank Indonesia. Nah, dalam dokumen yang diterima oleh CNBC Indonesia terungkap bahwa isi perubahan ketiga rancangan undang-undang atas perubahan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Meski belum memiliki nomor ataupun juga tahun terbit, dokumen ini mengungkapkan sejumlah poin-poin krusial atas perubahan undang-undang ini. Nah, dalam bagian pertimbangan RUU tersebut disebutkan bahwa salah satu poin adalah perubahan ini bertujuan untuk mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan ekonomi negara dan menjawab tantangan perekonomian ke depannya dalam era globalisasi ekonomi. Nah, kalimat tersebut sebetulnya juga dapat diartikan bahwa perubahan ketiga atas UU Bank Indonesia ini dimaksudkan untuk menciptakan regulasi yang dapat bekerja lebih efektif pada situasi krisis seperti saat pandemi COVID-19 ini. Nah, pertimbangan lainnya yaitu adalah kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Sentral saat ini masih dinilai terlalu fokus pada stabilitas nilai tukar dan juga harga, sehingga dianggap belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian dalam hal menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, RUU ini tampaknya bertujuan untuk melakukan penguatan fungsi BI sebagai pendorong perekonomian dengan mengorbankan peran utama Bank Sentral sebagai penjaga stabilitas moneter Indonesia. Kemudian, untuk melihat seperti apa lebih jelasnya kita akan ulas bersama-sama perubahan-perubahan yang ada dalam pasal-pasal yang tercantum dalam rancangan ini. Nah, yang pertama adalah pasal 9 yang menekankan Bank Indonesia ini bebas dari intervensi rupanya dihapus. Jadi, sebelumnya pasal ini berbunyi adalah pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia. Nah, dalam RUU ini kemudian pasal tersebut justru digantikan dengan pasal 9A yang menyebutkan bahwa akan ada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro yang ini tugasnya adalah membantu pemerintah dan juga BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Kemudian Dewan Kebijakan Ekonomi Makro nantinya akan berada di atas Bank Indonesia. Jadi posisinya adalah di atas BI. Kemudian menariknya lagi adalah Dewan Ekonomi Makro justru akan diketuai oleh Menteri Keuangan. Sehingga memang terjadi perubahan drastis di mana sebelumnya adalah Bank Indonesia dijamin oleh undang-undang bebas dari intervensi pemerintah. Kini justru menjadi sebuah kondisi di mana Bank Indonesia justru berada di bawah sebuah dewan yang diketuai oleh pihak pemerintahan. Nah, selain dari Menteri Keuangan, Dewan Kebijakan Ekonomi Makro ini berisikan 4 anggota lainnya, yaitu adalah satu orang yang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional, kemudian ada juga Gubernur Bank Indonesia, kemudian juga ada Deputi Senior Gubernur Senior Bank Indonesia dan juga Ketua Dewan Komisioner OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian dari struktur ini yang tercantum dalam pasal 9A ayat 3, ini terlihat bahwa kebijakan Bank Indonesia ini mengorbankan BI dari fungsi utama Bank Sentral, yaitu sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan demi lebih jauh mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, adapun Dewan Moneter sebelumnya juga pernah dibentuk di tahun 1950-an, namun rupanya dihapus setelah terjadi krisis keuangan di tahun 1999. Penghapusan ini tidak lain bertujuan adalah untuk mendorong independensi Bank Sentral kala itu. Sehingga akhirnya kalau kita lihat rencana pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro saat ini sangat bertolak belakang dari tujuan di tahun 1999 tersebut. Kemudian kita lihat poin lain yang juga tidak kalah krusial ini adalah terkait pemindahan wewenang, yaitu terkait pengawasan dari bank sendiri. Jadi dalam RUU Bank Indonesia di pasal 34 ini disebutkan bahwa tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan dialihkan kepada Bank Indonesia. Nah, bahkan pengalihan pengawasan bank dari OJK ke BI ini direncanakan adalah paling lambat ini akan dilakukan pada akhir tahun 2023. Tepatnya adalah pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, poin ini akhirnya menimbulkan pertanyaan ya, seperti apa nih nanti OJK ke depannya? Apakah OJK ini nantinya akan fokus pada pengawasan non-bank atau yang jelas ini adalah rancangan Beleit ini akan mengubah tata kelola sistem keuangan Indonesia. Kemudian
Kita lihat slide yang terakhir yang juga tidak kalah menarik untuk kita bahas begitu ya. Ini adalah poin lainnya. RUU ini juga membuka keran opsi pembiayaan pengeluaran pemerintah oleh Bank Sentral. Jadi pada pasal 55 tepatnya adalah ayat 4 ini disebutkan bahwa Bank Indonesia ini bisa ikut membantu pemerintah dalam membiayai anggaran saat situasi tertentu dengan membeli SBN di pasar primer. Kemudian di pasal lainnya yaitu di pasal 56 juga disebutkan bahwa ada perubahan begitu. Jadi Bank Indonesia diperbolehkan untuk memberikan pembiayaan sementara kepada pemerintah karena adanya kekurangan pada pendapatan pemerintah. Nah, pembiayaan dilakukan dengan pembelian surat berharga negara atau SBN dan pembiayaan ini harus dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan besarannya ini juga tidak melebihi dari 1/5 perkiraan penerimaan negara yang diajukan ke DPR. Nah, kedua pasal tersebut ini akhirnya juga membuka sebuah opsi pembiayaan pengeluaran pemerintah melalui pencetakan uang. Sebuah opsi yang merupakan pedang yang bermata dua, yang artinya adalah apabila digunakan secara efektif ini dapat mendorong perekonomian, namun juga mudah sekali ya menimbulkan krisis moneter apabila langkah-langkah yang diambil ini kurang tepat. Nah, sejauh ini memang RUU ini menuai kontroversi di antara para ekonom, di mana banyak pihak yang menyerukan agar RUU ini juga tidak diterbitkan terlebih dahulu, tentunya dengan kekhawatiran akan hilangnya independensi dari Bank Indonesia. Nah, bagaimanapun juga ini juga bukan tanpa alasan ya, independensi Bank Sentral adalah sebuah kondisi yang disanjung oleh banyak ekonom internasional.